ada yang tidak masuk ya? Ada. Siapa? Haris. Haris. Haris dengan siapa? Adin. Kenapa tidak masuk anak-anak? Ya. Ada acara ya di rumahnya. Kalau Haris sakit, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sekarang di musim pandemi seperti saat ini, kita harus tetap jaga kesehatan agar kita terhindar dari segala macam penyakit, bukan hanya corona ya, tapi dari segalanya. Coba sebelum kita mulai pelajaran, lihat apakah masih ada sampah di sekitar kita? Mana? Tidak ada. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas sebuah KD, ya. Apa KD? Kompetisi dasar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Teks yurat ya. Sekarang kita masuk ke teks laporan hasil observasi. Sekarang kita apa manfaatnya kita belajar teks hasil observasi anak-anak? Ada yang tahu observasi itu apa? Agus, mana Agus? Ya, pengamatan. Observasi itu pengamatan. Apa gunanya terhadap kehidupan kita? Pengamatan itu apa gunanya? Apakah ada gunanya? Misalnya kita mengamati sebuah objek, mengamati misalnya katakanlah di sekitar kita itu ada, umumnya rata-rata di sini kan memelihara sapi ya. Ya, sapi. Dengan kita mengamati, dengan kita melakukan observasi terhadap sapi, banyak sekali manfaatnya. Karena dalam observasi itu ada yang pertama deskripsi umum, yang kedua definisi bagian, terus yang terakhir definisi manfaat. Jadi diterangkan secara umum sapi itu apa? Sapi adalah hewan mamalia. Ya, nama latinnya apa? Itu biasanya secara umum digambarkan. Kemudian ada deskripsi bagian dari sapi itu apa? Misalnya kepalanya, dagingnya. Kemudian yang terakhir definisi manfaat. Apa saja manfaat dari sapi? Dijual. Terus apa manfaat dari sapi? Disembelih. Berarti kalau disembelih itu diambil dagingnya. Banyak sekali manfaatnya. Sekarang kita masuk ya. Berarti kalau kita sudah paham tentang observasi, banyak manfaatnya untuk kita. Ini indikatornya mengetahui isi teks laporan hasil observasi dengan tema lingkungan hidup, agar kita dapat menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya kita bisa sekarang itu mengetahui hubungan antara teks hasil observasi dengan lingkungan, sehingga dengan kita mengetahui lingkungan sekitar kita bisa bersyukur. Nah, kita bersyukur punya, misalnya mengobservasi lingkungan kita masih bisa bersyukur di tempat kita masih ada banyak pepohonan, lingkungannya masih bersih, udaranya masih bersih. Hingga dari kita mengobservasi itu kita bisa memperoleh
kita bisa bersyukur. Kemudian kita mengetahui struktur, ciri kebahasaan dan lainnya. Tujuannya apa? Ini ada tujuannya ya. Kita belajar ini ada tujuannya. Hidup tanpa tujuan seperti apa? Hidup tanpa tujuan itu seperti orang gila. Hidup tanpa tujuan itu seperti orang gila. Metode pecunang, tidak ada tujuannya. Jadi tujuannya setelah membaca teks hasil observasi dan mendiskusikannya, siswa dapat mengetahui isi dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Sini anak-anak, di sini kalian nanti Bapak akan nilai, kalian akan saya nilai berkenaan dengan sikap religius. Sikap religius. Kemudian tanggung jawab. Apa religius? Misalnya sebelum mulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Kemudian apa tanggung jawab? Mengerjakan, nanti ada tugas dikerjakan. Kemudian peduli, kalian peduli, misalnya ada temannya yang tidak tahu dibantu. Kemudian responsif, artinya disuruh jawab langsung jawab. Fungsinya apa? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk pada acara inti ya. Pembelajaran inti yaitu sini kita apa itu observasi? Definisinya, teks laporan hasil observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan objek atau peristiwa yang akan diteliti. Artinya kita melakukan pengamatan tentang objek atau peristiwa. Tidak hanya objek ya, objek itu bisa berupa benda, bisa berupa lingkungan, tapi juga bisa kita mengobservasi sebuah peristiwa. Misalnya peristiwa apa? Peristiwa demo. Kita bisa juga dilakukan pengamatan. Fungsinya apa? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Artinya setelah fungsi dari tes observasi memberikan informasi. Artinya kalian bisa memberikan informasi sehingga informasi kalian itu bisa bermanfaat terhadap orang lain. Atau sekarang itu teks itu tidak hanya secara lisan dan tulisan saja. Artinya secara tulisan, tapi juga sekarang observasi itu sudah dilengkapi dengan video. Video itu sekarang sudah kita bisa dikomersilkan. Artinya dikomersilkan tadi bisa menghasilkan uang. Contohnya seperti apa? Kita observasi, kita buat video observasi, kita akan
Gimana? Kalau tempat kita lihat-lihat video tutorial, kemudian observasi, deskripsi itu di mana? Di YouTube. Sehingga misalnya dari hasil observasi kalian ditampilkan di YouTube, banyak yang suka karena informasi yang ditampilkan bermanfaat bagi mereka, sehingga banyak yang subscribe, maka kalian akan memperoleh penghasilan. Itu kan. Kemudian definisi ini, strukturnya definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Seperti yang dikatakan di awal tadi, ada definisi umum secara umum. Misalnya sapi itu apa? Misalnya secara umum, kelapa itu apa? Secara umum. Kemudian deskripsi bagian-bagiannya. Kemudian deskripsi manfaat. Biasanya orang tertarik membaca hasil observasi kita itu jika manfaatnya banyak. Jadi kita mencari sebuah apa yang mau kita observasi, kita lihat dulu apakah manfaatnya banyak. Sehingga kalau manfaatnya banyak, maka hasil observasi kita banyak yang menyukai. Kemudian di akhir simpulan. Ini kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama menggunakan kata benar. Apa kata benar? Biasanya bisa diberi apa? Bisa diberi kata si, sa, kemudian bisa pokoknya yang bisa dilihat, diraba, dirasakan itu benar. Atau bisa jadi yang dibedakan. Kemudian kata kerja definisi. Kata kerja definisi itu misalnya lumba-lumba adalah itu adalah kata kerja definisi merupakan, biasanya ada di deskripsi umum. Misalnya kelapa adalah, semangka adalah. Ada yang tahu semangka? Ya. Tahu. Bentuknya apa? Warnanya hijau, ada yang kuning. Ya. Itu salah satu dari deskripsi umum. Kemudian bagian-bagiannya. Apa manfaat dari semangka? Semua di dunia ini pasti ada manfaatnya. Kemudian menggunakan kata pengelompokan seperti terdiri atas, sampah terbagi menjadi dua, sampah organik dan anorganik. Misalnya semangka dibagi menjadi dua, ada semangka yang bentuknya bulat, ada yang lonjong. Itu menggunakan kata pengelompokan. Misalnya terbagi, terdiri. Kemudian menggunakan istilah pada bidang tertentu. Misalnya nama Latin dari semangka dan nama Latinnya. Kemudian aspek kebahasannya, rimbuan asing, kalimat efektif, tanda titik, huruf kapital, tanda koma. Nanti langsung belajar di contohnya ya, tidak perlu saya paparkan. Nanti ada, kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya. Mencatat teks yang akan dirangkum dengan teliti.
Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya. Gimana? Tidak ada yang bisa bertanya. Gimana ya? Berarti sudah paham ya? Apa itu pengamatan? Misalnya saya contohkan, coba tebak apakah ini pada bagian struktur, apa bagian strukturnya, misalnya definisi umum atau definisi bagian atau deskripsi manfaat. Ini saya mau paparkan ya. Misalnya saya kasih contoh, mangga merupakan buah yang banyak mengandung vitamin C, sehingga mangga bisa mencegah penyakit sariawan. Sebut apa? Apakah deskripsi umum, deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat? Deskripsi manfaat. Karena menyebutkan manfaat dari mangga. Bagus, paham ya? Kemudian misalnya saya kasih contoh lagi. Sapi merupakan mamalia yang menyusui anaknya. Sapi merupakan hewan memamah biak. Artinya memamah biak tadi, makanan yang ada di ususnya itu dikeluarkan kemudian dimakan lagi, itu memamah biak. Kemudian sapi dalam hamilnya itu selama 10 bulan. Sebutkan apakah definisi umum, apakah deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat. Deskripsi umum atau apa manfaat? Atau deskripsi bagian? Deskripsi bagian. Kenapa? Karena telah dirinci satu persatu. Ingat ya. Apabila dirinci dengan satu persatu, itu namanya deskripsi bagian. Karena bagian-bagiannya sudah dirinci, bukan secara umum. Misalnya tadi sapi mamalia. Mamalia itu ciri-cirinya apa saja? Menyusui, melahirkan. Itu ciri-ciri mamalia. Sudah kita apa? Tadi kan sudah disebutkan ciri-ciri dari mamalia. Lupa biasa. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Tapi kalau lupa terus itu bukan lupa apa? Sengaja. Kemarin lupa ada bawa bolpen, besok lupa lagi tidak bawa bolpen. 3 hari kemudian lupa lagi tidak bawa bolpen. Itu bukan lupa, tapi sengaja. Ada pepatah anak-anak, orang buta itu tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Menggiring buta, jarang menggiring buta anak. Pas kalau jarang orang buta itu jatuh ke lubang yang sama. Meskipun dia buta, dia sudah paham. Apalagi yang seperti kalian, jangan sampai lupa terus. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah
Video ya. Borobudur and its surrounding is like one. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk pada acara inti ya. Dan pembelajaran inti yaitu sini kita apa itu observasi. Definisinya, teks laporan hasil observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan objek atau peristiwa yang akan diteliti. Artinya kita melakukan pengamatan tentang objek atau peristiwa. Tidak hanya objek ya, objek itu bisa berupa benda, bisa berupa lingkungan, tapi juga bisa kita mengobservasi sebuah peristiwa. Misalnya peristiwa apa? Peristiwa demo. Kita bisa juga dilakukan pengamatan. Fungsinya apa? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Artinya setelah fungsi dari teks observasi memberikan informasi. Artinya kalian bisa memberikan informasi sehingga informasi kalian itu bisa bermanfaat terhadap orang lain. Atau sekarang itu teks itu tidak hanya secara lisan dan tulisan saja. Artinya secara tulisan, tapi juga sekarang observasi itu sudah dilengkapi dengan video. Video itu sekarang sudah kita bisa dikomersilkan. Artinya dikomersilkan tadi bisa menghasilkan uang. Contohnya seperti apa? Kita observasi, kita buat video observasi, kita akan di gimana? Kalau tempat kita lihat video tutorial dengan observasi, deskripsi itu di mana? Di YouTube. Sehingga misalnya dari hasil observasi kalian ditampilkan di YouTube, banyak yang suka karena informasi yang ditampilkan bermanfaat bagi mereka sehingga banyak yang subscribe, maka kalian akan memperoleh penghasilan. Artinya itu. Kemudian definisi ini. Strukturnya definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Seperti yang dikatakan di awal tadi, ada definisi umum secara umum. Misalnya sapi itu apa? Misalnya secara umum, kelapa itu apa? Secara umum. Kemudian deskripsi bagian-bagiannya. Kemudian deskripsi manfaat. Biasanya orang tertarik membaca hasil observasi kita itu jika
manfaatnya banyak. Jadi kita mencari sebuah apa yang mau kita observasi, kita lihat dulu apakah manfaatnya banyak. Sehingga kalau manfaatnya banyak, maka hasil observasi kita banyak yang menyukai. Kemudian di akhir simpulan. Ini kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama menggunakan kata benar. Apa kata benar? Biasanya bisa diberi apa? Bisa diberi kata si, sa, kemudian bisa pokoknya yang bisa dilihat, diraba, dirasakan itu benar. Atau bisa jadi yang dibedakan. Kemudian kata kerja definisi. Kata kerja definisi itu misalnya lumba-lumba adalah itu adalah kata kerja definisi merupakan, biasanya ada di deskripsi umum. Misalnya kelapa adalah, semangka adalah. Ada yang tahu semangka? Ya. Tahu. Bentuknya apa? Warnanya hijau. Ada yang kuning. Ya. Itu salah satu dari deskripsi umum. Kemudian bagian-bagiannya. Apa manfaat dari semangka? Semua di dunia ini pasti ada manfaatnya. Kemudian menggunakan kata pengelompokan seperti terdiri atas, sampah terbagi menjadi dua, sampah organik dan anorganik. Misalnya semangka dibagi menjadi dua, ada semangka yang bentuknya bulat, ada yang lonjong. Itu menggunakan kata pengelompokan. Misalnya terbagi, terdiri. Kemudian menggunakan istilah pada bidang tertentu. Misalnya nama latin dari semangka dan nama latinnya. Kemudian aspek kebahasannya, ilmuwan asing, kalimat efektif, tanda titik, huruf kapital, tanda koma. Nanti langsung belajar di contohnya ya, tidak perlu saya paparkan. Nanti ada, kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya. Mencatat teks yang akan dirangkum dengan teliti. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya. Gimana? Tidak ada yang bisa bertanya. Gimana ya? Berarti sudah paham apa itu pengamatan. Misalnya saya contohkan, coba tebak apakah ini pada bagian struktur, apa bagian strukturnya, misalnya definisi umum atau definisi bagian, atau deskripsi manfaat. Ini saya mau paparkan ya. Misalnya saya kasih contoh, mangga merupakan buah yang banyak mengandung vitamin C, sehingga mangga
bisa mencegah penyakit sariawan. Sebut apa? Apakah deskripsi umum, deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat? Deskripsi manfaat. Karena menyebutkan manfaat dari bagus, paham ya? Kemudian misalnya saya kasih contoh lagi. Sapi merupakan mamalia yang menyusui anaknya. Sapi merupakan hewan memamah biak. Artinya memamah biak tadi makanan yang ada di ususnya itu dikeluarkan kemudian makanan itu memamah biak. Kemudian sapi dalam hamilnya itu selama 10 bulan. Sebutkan apakah definisi umum, apakah deskripsi bagian, atau deskripsi manfaat. Deskripsi umum atau apa manfaat? Atau deskripsi bagian? Deskripsi bagian. Kenapa? Karena telah dirinci satu persatu. Ingat ya. Apabila dirinci dengan satu persatu, itu namanya deskripsi bagian. Karena bagian-bagiannya sudah dirinci, bukan secara umum. Misalnya tadi sapi mamalia. Mamalia itu ciri-cirinya apa saja? Menyusui, melahirkan. Itu ciri-ciri mamalia sudah kita apa? Tadi kan sudah disebutkan ciri-ciri dari mamalia. Lupa, biasa. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Tapi kalau lupa terus itu bukan lupa apa? Sengaja. Kemarin lupa ada bawa bolpen, besok lupa lagi tidak bawa bolpen. 3 hari kemudian lupa lagi tidak bawa bolpen. Itu bukan lupa, tapi sengaja. Ada pepatah anak-anak. Orang buta itu tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Menggiring buta, jarang menggiring buta anak pas kalau jarang orang buta itu jatuh ke lubang yang sama meskipun dia buta. Ya sudah paham. Apalagi yang seperti kalian, jangan sampai lupa terus. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video ya. Borobudur and its surrounding is like one.
Aku berani ya. Feb, Feb. Nggak dikerjakan. Jangan kelompok ya, saling diskusi. Ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Ya. Ini soalnya menguraikan konteks laporan. Paham? Ya sudah 8. Sehingga kalian mendapatkan deskripsi alasannya kenapa dilakukan diskusi. Baik anak-anak, tugasnya sudah selesai semua ya. Baik, ada yang bisa menyimpulkan dari teks tersebut, dari teks kelapa, komodo atau yang lain? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari teks hasil observasi yang kalian baca apa? Coba ada dari kelompok 1 mungkin? Ya, bisa menyimpulkan. Coba kelompok 3 disimpulkan. Apa kesimpulan dari teks hasil observasi kelapa? Coba disimpulkan. Orang tergigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencipta gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus ya, ini kelompok 3 jawabannya bagus. Kesimpulannya sudah tepat ya. Ya, mereka bisa menyimpulkan dari sebuah teks hasil observasi yang berjudul telah. Jadi sudah disebutkan definisi umumnya apa, definisi bagiannya apa, deskripsi manfaatnya apa. Kemudian mereka bisa menyimpulkan apa itu telah. Baik anak-anak, apa kendala kalian dari proses pembelajaran tadi sampai sekarang, apa yang kalian masih tidak mengerti? Tentang apa? Tentang apa? Tentang bulan. Tadi itu yang saya tampilkan memang masih dalam bentuk teks deskripsi, pendeskripsian sebuah bulan itu apa. Masih bukan observasi. Ya, tapi bisa nanti diganti dengan, artinya dari teks deskripsi kita bisa ubah dengan teks observasi. Kalau teks deskripsi itu masih belum sampai ke deskripsi 3 deskripsi tadi. Tidak ada deskripsi manfaat. Terus ada lagi anak-anak. Kemudian saran kalian bagaimana untuk proses selanjutnya, bagaimana? Sarannya. Apakah pembelajaran Bapak sudah menyenangkan? Apakah kalian senang dengan video tadi? Senang. Mungkin nanti pada pertemuan berikutnya Bapak akan mencari hal-hal yang lebih inovatif lagi. Hasil dari kesimpulan pembelajaran tadi ya, apa? Sudah paham? Ada berapa struktur? Ada berapa? Ada 3. Definisi umum, definisi bagian, kemudian definisi manfaat. Kemudian dari kebahasaan ada kata ganti orang, kemudian ada kata benda, kemudian kata kerja definisi, kemudian apa lagi? Pengelompok. Kalau definisi ada kata merupakan, adalah biasanya itu definisi. Kemudian pengelompokan, misalnya dibagi menjadi 2, dikelompokkan atas beragam jenis, itu namanya pengelompokan. Itu ciri-ciri kebahasaan dari sebuah teks laporan hasil observasi. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak ada ya? Alhamdulillah pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, untuk buku kemudian bolpen tolong dirapikan terlebih dahulu. Bukan ya, ini tempatnya masih dirapikan dan hasilnya dikumpulkan hasilnya. Bapak saya mau nilai ya, nilai.
sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetaplah disiplin, jujur, sopan, tanggung jawab. Itu merupakan hal penting dalam belajar. Artinya kita di sini dalam dunia pendidikan tidak hanya tidak hanya kemampuan kita memahami sebuah pelajaran, akan tetapi kita harus bisa juga menjaga sikap kita sebagai seorang pelajar. Baiklah, saya akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita.